Pemirsa Kembang Setaman Group, konten YouTube ini bersifat lokal kedaerahan yang bertujuan memberikan motivasi kepada generasi mendatang agar tidak lupa dengan kearifan budaya di sekitar kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kembang Setaman Group, selamat berjumpa kembali dengan kami, dan mudah-mudahan pemirsa semua dalam keadaan sehat walafiat, tiada suatu kekurangan apapun. Nah pemirsa, untuk kali ini kami akan kembali mereview sebuah situs budaya yang ada di Desa Ngrenjeng, Kecamatan Kenduruan, Kabupaten Tuban. Nah disinilah ya, di situs inilah ya, terdapat suatu makam dari sang pendiri Desa Ngrenjeng itu ya. Jadi namanya Mbah Pideh ya. Mbah Pideh ini ya, adalah merupakan salah satu tokoh yang sakti mandraguna ya. Jaduk keruk-keruk, dibacok melorok, dibedil mencicil, disuduk mantuk-mantuk ya. Jaduk keruk-keruk, tidak ada lawannya, maka Mbah Pideh itulah di saat tertentu menamakan dirinya ini atau menamakan desa yang ditempatinya ini dengan nama Ngrenjeng ya, dengan nama Ngrenjeng. Karena apa? Karena Mbah Pideh ketika tubuhnya atau badannya ini dipukul atau dibacok atau diapakan lah ya, ini terdengar suara gembrieng-bieng sekali. Jadi suara gembrieng-bieng akhirnya seperti Ngrenjeng. Nah bagaimana cerita selengkapnya, ikutilah link yang sudah kami sematkan di dalam deskripsi video ini ya. Ini ada kaitan dengan Mbah Pideh, sang tokoh pendiri Desa Ngrenjeng yang ada di Kecamatan Kenduruan, Kabupaten Tuban. Nah tidak lama-lama lagi pemirsa, ikutilah videonya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kembang Setaman Group, selamat berjumpa kembali dengan kami, dan mudah-mudahan para pemirsa semua dalam keadaan sehat walafiat, tiada suatu kekurangan apapun. Nah pemirsa, di sini kami ada di Desa Soko Ngrenjeng. Nah Soko Ngrenjeng ya, dimana Soko Ngrenjeng ini mempunyai suatu cerita bahwasanya Soko Ngrenjeng ini ada seorang tokoh yang sakti mandraguna ya. Hanya jaduk keruk-keruk, dibacok melorok ya, disuduk mantuk-mantuk. Jadi tokoh satu ini namanya Mbah Pideh. Nah inilah pemirsa, ini kami ada di jalan masuk dari jalan Desa Sidorejo sampai ke Soko ya, langsung ada pertigaan masuk ke barat, nah menuju ke makam Mbah Pideh. Nah inilah pemirsa Mbah Pideh. Nah di sana itulah pemirsa Mbah Pideh. Dan di sisi lain di makam Mbah Pideh ini terdapat suatu pohon beringin yang cukup besar sekali pemirsa, cukup besar sekali ya. Ada dua, beringinnya ini ada dua ya. Coba mari kita review bareng-bareng ya, bagaimana lokasi Mbah Pideh. Diceritakan bahwasanya Mbah Pideh dulu adalah seorang tokoh yang sakti mandraguna, dan ketika itu ya Mbah Pideh di sini ya, ketika berdomisili di sini lah ya, berdomisili di sini, Mbah Pideh ini mendapat suatu tantangan yang cukup berat ya. Mendapat tantangan yang cukup berat. Nah ini satunya beringin, satunya pemirsa ya. Nah itu, dan ini pendoponya. Nah dalam tantangan yang berat itulah akhirnya ya, Mbah Pideh ini mengalah, tidak mau meladeni seseorang yang mau menjahatinya atau menjahilinya ya. Namun di sisi lain karena ini Mbah Pideh terpaksa, akhirnya Mbah Pideh terpaksa melawan. Jadi dari para perusuh-perusuh itu akhirnya dilawanlah oleh Mbah Pideh. Nah Mbah Pideh itu ya, ketika istilahnya dibabat
tubuhnya dengan pusaka atau dibacok lah demikian. Ini tubuh Mbah Pideh itu berbunyi gembrembreng ya, gembrembreng ya. Jadi seperti apa, kaleng yang kena pukulan itu, driang. Nah itulah, itu namanya salah satu ajian dari Mbah Pideh. Ajian dari Mbah Pideh ini ya. Gembreng Wojo pemirsa, Mbah Pideh punya ajian Gembreng Wojo. Ketika dibacok atau dipukul ini tubuhnya berbunyi briang. Nah, karena dengan keadaan demikian pemirsa, maka para perusuh-perusuh yang mau mengganggu Mbah Pideh itu akhirnya meminta maaf dan akhirnya ingin berdamai saja ya, ingin berdamai saja. Dan ketika itu pula Mbah Pideh juga memaafkan dan artinya untuk menjalin kerjasama hidup berbarengan dalam suatu daerah yang kita tempati ini. Dan pesan Mbah Pideh perlu diketahui bahwasanya besok ketika ada ramenya zaman, desa ini saya sebut desa Ngrenjeng ya. Jadi kenapa kok desa Ngrenjeng ya, karena Mbah Pideh tadi ketika dipukul atau dibacok atau diapakan lah, ini tubuhnya merasa seperti kaleng ya, gembreng-bieng bieng ya. Jadi maka itu akhirnya disebutlah desa ini desa Ngrenjeng pemirsa. Nah inilah kita ingin berziarah di makamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya ahli kubur. Al-Fatihah. Nah pemirsa, memang dari makam-makam orang dahulu ya, nah, ini banyak ditumbuhi pundung seperti ini. Jadi ini juga batu nisannya pun juga hampir hilang, ini ditelan oleh gundukan tanah atau pundung. Nah inilah ya, pundung. Dan ini dikasih rumah ya. Inilah namanya Mbah Pideh pemirsa. Cikal bakal desa Ngrenjeng, makanya desa di sini disebut Ngrenjeng karena Mbah Pideh pada waktu itu tubuhnya ketika dipukul atau dibacok atau diapakan lah ya, ini berbunyi gembrembieng lah, piang. Nah itulah namanya ajian Gembreng Wojo, Gembreng Wojo. Nah ini ada pohon beringin yang cukup besar sekali menaungi dari makam Mbah Pideh ya, menaungi dari makam Mbah Pideh ini ya. Dan perlu diketahui bahwasanya makam Mbah Pideh ini di setiap tahunnya selalu diperingati dengan acara nyadran atau manganan ya, atau khol lah demikian, atau khol atau manganan atau nyadran atau sedekah bumi demikian ya. Disinilah ketika diadakan sedekah bumi, banyak warga masyarakat yang mengaji di sini ya. Ada acara tahtimul Quran, ada acara tahlilan, sholawatan dan lain sebagainya ya. Jadi ini halaman-halaman ini memang digunakan untuk pengajian pemirsa, selain untuk kundangan. Selain untuk kundangan bareng-bareng dengan masyarakat, ini juga digunakan seperti itu. Nah inilah ya, sekali lagi Mbah Pideh pemirsa, Mbah Pideh yang ada di Soko Ngrenjeng ya, ada di Ngrenjeng lah, ini desa Ngrenjeng ya. Ya, karena apa? Karena di sebelah utaranya ini juga ada namanya desa Soko, makanya akhirnya disebutlah sini dicampur menjadi Soko Ngrenjeng. Jadi aslinya di sini tuh namanya Ngrenjeng, desa Ngrenjeng. Nah maka sebab itu pemirsa, untuk lebih lanjutnya mari kita teruskan perjalanan menuju ke Soko ya, ke Soko untuk berziarah di Mbah Sokonya itu ya, sebagai cikal bakal desa Soko juga ya. Nah sekali lagi perlu kami review bahwasanya ini
pohon beringin itu cukup besar sekali pemirsa, cukup besar sekali, menaungi menaungi rumah atau makam dari Mbah Pidah ini cukup besar sekali. Nah, dan tempatnya Mbah Pidah ini di tengah-tengah persawahan, ya. Tengah-tengah persawahan, jauh dari pemukiman, Nah, pemirsa, demikianlah apa yang bisa kami sampaikan untuk hari ini. Sebuah video tentang cikal bakal Desa Ngrenjeng dengan tokoh Mbah Pidahnya. Maka dari itu kami Kembang Saman Group mengucapkan mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Akhirnya billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Nah pemirsa, demikianlah sebuah video yang sudah kami tayangkan, ya, mudah-mudahan bisa menghibur atau menambah kehangatan suasana dalam keluarga Anda semuanya, ya. Ya, karena dengan kita memelihara atau istilahnya ini merawat situs-situs budaya yang ada di sekeliling kita ini, kita akan bisa menarik suatu cerita daerah, suatu permasalahan-permasalahan yang kaitannya dengan keakhlakan manusia, dengan akhlak manusia, ya, baik dari sopan santun, adat istiadat dan lain sebagainya, cerita budaya daerah setempat dan lain sebagainya. Nah, demikianlah pemirsa, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dari kami. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Karena bukti tertulis untuk referensi dari sejarah tidak ada, maka cerita ini tercetus oleh Kembang Setaman Group. Dan apabila ada kesalahan pendapat dikarenakan keterbatasan informasi yang kami peroleh, mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan dalam cerita ini. Terima kasih telah mengikuti Kembang Setaman Group. Semoga bermanfaat.